Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Eh, di sini saya mau berbagikan sedikit renungan pada sore hari ini dengan judul Ujian, Godaan, dan Teguran. Kejatuhan dalam dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan yang berdampak luas kepada kehidupan di muka bumi. Kesulitan menjadi bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan ini. Yesus bahkan memberitahukan murid-muridnya bahwa hidup orang Kristen tidak bebas dari apa, saudara? Dari penganiayaan. Itu benar loh. Bukan kita anak orang Kristen atau kita orang Kristen atau kita anak Tuhan, kita udah bebas merdeka tanpa penganiayaan. Justru karena kita adalah anak Tuhan, karena cara Tuhan mengasihi, seperti dalam firman-Nya, jika anak yang kukasihi dia akan kutegur dan kuhajar. Nah, kita hidup anak orang Kristen itu tidak bebas dari penganiayaan ya saudara. Nah, seperti di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kata Tuhan, kuatkanlah hatimu kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, di sisi lain iblis ingin menghancurkan kehidupan orang percaya lewat berbagai kesengsaraan seperti sakit penyakit, perasaan ditolak, kesulitan keuangan, kehilangan orang yang kita cintai, dan masih banyak lagi. Alkitab menggambarkan iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ya saudara. Boleh dibaca ya nanti. Semua hal ini pada umumnya sering disebut orang sebagai pencobaan-pencobaan. Sangat identik dengan kondisi yang tidak mengenakan. Sangat tidak mengenakan sekali ya saudara, jikalau pencobaan itu sudah datang kepada kita. Gak ada yang pencobaan makan kerupuk gitu, gak ada. Makan permen yang manis-manis itu gak ada. Pencobaan itu kayak apa ya, bukan kayak makan pare ya. Pare itu pahit tapi enak. Kalau ini pencobaan yang seperti ini sangat tidak mengenakan sekali ya. Makanya banyak orang kalau lagi diproses dalam pencobaan itu banyak yang mengeluh. Mungkin ada juga yang memberontak. Tapi itu tidak yang Tuhan kehendaki. Bahkan seringkali dengan adanya pencobaan yang tidak sedikit anak-anak Tuhan yang marah loh kepada Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu jahat dengan membiarkan mereka masuk ke dalam kesengsaraan. Bahkan mungkin ada yang mulai tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak semaha kuasa yang dikatakan seperti di dalam Alkitab. Kalau Tuhan berkuasa, mengapa pencobaan ini tidak bisa dihilangkan atau segera dikalahkan? Nah, ini wujud pemrotesan saat kita sedang diproses. Dan ini gambaran yang tidak Tuhan kehendaki, yang tidak berkenan. Ya, seringkali kita mendengar orang berkata, apabila mengalami pencobaan, yang penting respon kita harus benar. Jangan sampai salah meresponin atau menanggapinya ya saudara. Pencobaan yang menghasilkan akhir yang baik atau yang buruk itu semua tergantung dari respon kita loh saudara sebenarnya ya. Bukan dari mana kita memikirnya kayaknya udah benar loh aku begini. Oh tidak. Bagaimana cara kita meresponinya.
Nah, di situ akan kita boleh melihat hasil akhirnya. Kata pencobaan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya saudara, berasal dari kata dasar Yunani yang mempunyai dua makna, yaitu godaan atau ujian. Ujian bertujuan untuk memastikan apakah sesuatu itu memenuhi kualitas tertentu. Jadi, untuk dapat meresponi pencobaan dengan benar dan keluar sebagai pemenang di tahun paradigma yang baru, kita perlu bisa membedakan apa itu tujuan dan sumber dari pencobaan yang kita alami. Jadinya kita saudara tidak boleh salah ya. Kita tidak boleh salah merespon. Ya, realitas secara daging kita mengeluh, tapi jangan berkepanjangan ya saudara. Kita mulai sekarang, udah di akhir tahun ini, di ujung tahun ini, kita harus benar-benar merespon setiap proses itu dengan benar. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita meresponinya dengan benar, maka di tahun depan, yakni kita akan mendapat apa? Ya, mendapat nilai yang terbaik dari Tuhan, dari Sang Guru, dari Raja, dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini atas manusia.